Perkenalkan, nama saya Januar Osak dari kelas 5B1 Manajemen Perubahan. Interferensi perubahan strategis. Menurut Cumming and Worley, mengartikan interferensi sebagai seperangkat tindakan yang direncanakan dan bertujuan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Interferensi dilakukan untuk membuat anggota organisasi dapat berubah ke arah yang diinginkan dan lebih baik. Strategi change intervention. Interferensi strategi change memiliki fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Program intervensi ini biasanya dikelola oleh para manajemen tingkat atas dalam organisasi dan memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang besar. Contoh dari penerapan intervensi ini adalah merger dan akuisisi, serta strategi kolaboratif atau aliansi dan jaringan. Organisasi dituntut untuk menerapkan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuannya. Namun demikian, penerapan strategi suatu perusahaan sangatlah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya itu perubahan strategis terintegrasi. Perubahan strategis terintegrasi merupakan proses terorganisir yang secara sengaja dilakukan untuk menyelaraskan tuntutan lingkungan dengan strategi perusahaan, di mana hasilnya akan menciptakan peningkatan pada kinerja dan efektivitas organisasi. Interferensi ini biasa dilakukan ketika para anggota organisasi merasa bahwa organisasi telah memiliki strategi yang bagus untuk menghadapi tuntutan lingkungan, namun pada kenyataannya strategi tersebut tidak diterapkan. Perubahan strategis terintegrasi merupakan proses yang sangat melibatkan partisipasi dari setiap pihak. Terdapat 3 kunci dalam pelaksanaan intervensi ini. Yang pertama itu integrasi menyeluruh antara strategi dengan desain organisasi yang mendukungnya. Yang kedua itu integrasi menyeluruh antara proses perencanaan strategi, perencanaan implementasi, dan eksekusi atas perencanaan tersebut, termasuk juga bagaimana membangun komitmen dengan dukungan terhadapnya. Yang ketiga itu integrasi seluruh anggota organisasi dalam proses analisis, perencanaan, implementasi, dan mempertahankan strategi organisasi. Yang selanjutnya itu penerapan perubahan strategi terintegrasi. Proses penerapan intervensi perubahan strategis terintegrasi dilakukan dalam 4 fase, yaitu melakukan analisis strategis, melakukan pilihan strategis, mendesain rencana perubahan strategis, dan menerapkan rencana. Yang pertama itu melakukan analisis strategis. Proses analisis terhadap strategi organisasi dimulai dengan diagnosis terhadap kesiapan organisasi untuk berubah serta strategi organisasi dan desain organisasi saat ini. Indikator terpenting dari kesiapan organisasi adalah kemauan dan kemampuan manajemen senior untuk melaksanakan perubahan strategis. Greiner dan Skene menjelaskan bahwa terdapat 2 dimensi utama dalam analisis tersebut, yaitu kemampuan dan komitmen para pemimpin untuk berubah, serta kemauan dan kemampuan anggota senior untuk mengikuti inisiatif pemimpin. Tahapan kedua dari proses analisis strategis organisasi adalah mendiagnosis strategi dan desain organisasi saat ini. Proses untuk memahami strategi dan desain organisasi dapat dimulai dari menganalisa kinerja keuangan dan efektivitas organisasi saat ini. Melalui proses tersebut, maka akan dapat diketahui kelangsungan dari orientasi strategi perusahaan saat ini. Selanjutnya, orientasi strategi perusahaan saat ini dapat digambarkan sebagai untuk menjelaskan kinerja
dan hasil dari sumber daya manusia organisasi. Sedangkan desain organisasi dapat digambarkan sebagai struktur, desain pekerjaan, sistem informasi, dan sistem sumber daya manusia yang ada. Yang kedua itu melaksanakan pilihan strategis. Setelah orientasi strategis perusahaan telah dipahami, maka langkah selanjutnya adalah mendesain orientasi strategis perusahaan selanjutnya. Sebagai contoh, ketika dari proses analisis strategis ditemukan ketidakcocokan antara lingkungan organisasi, orientasi strategis, dan kinerja organisasi, maka ketidakcocokan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam mendesain strategi dan desain organisasi masa depan. Melalui analisis tersebut, manajemen puncak dapat merumuskan visi baru dan selanjutnya mendefinisikan beberapa strategi alternatif untuk mencapai visi tersebut. Termasuk diantaranya adalah menganalisa desain organisasi yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan masing-masing dari alternatif strategi tersebut. Yang ketiga itu mendesain rencana perubahan strategis. Rencana perubahan strategis merupakan kegiatan menyeluruh yang dilakukan untuk mengarahkan organisasi dari strategi dan desain organisasi saat ini menuju ke strategi dan desain organisasi yang diharapkan. Rencana perubahan strategis biasanya meliputi tipe, besar, dan ruang lingkup, serta jadwal dari kegiatan perubahan, serta biaya yang timbul dalam masing aktivitas tersebut. Rencana perubahan strategis juga meliputi bagaimana perubahan akan diimplementasikan, isu-isu politis yang mungkin timbul, sifat dari budaya organisasi, serta kemampuan organisasi saat ini dalam menerapkan perubahan. Yang keempat itu menerapkan rencana perubahan strategis. Proses penerapan rencana perubahan strategis melibatkan peran aktif dari manajemen senior untuk mengatasi hambatan maupun isu-isu yang muncul ketika proses penerapan. Para manajemen senior dapat memulai tindakan dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, menentukan target yang menantang dan dapat dicapai, serta aktif dalam memberikan umpan balik terhadap pencapaian anggota organisasi. Pada akhirnya, peran pemimpin dalam penerapan rencana perubahan strategis adalah memastikan bahwa setiap anggota organisasi bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi, menginternalisasi perubahan, serta siap untuk memberikan solusi apabila terjadi permasalahan.